warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Nurinda Wardani, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Turen. Dan di sebelah saya Ibu Eni Retno Diwati MPD, Kepala SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang. Ya, jadi di sini Bunda, saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah untuk demonstrasi kontekstual saya di modul 3.1 yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk itu di sini saya ingin mewawancarai Bunda selaku kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Turen. Siap. Jadi yang pertama, dalam beberapa waktu terakhir, apakah ada masalah atau kasus yang sedang dihadapi Ibu di sekolah ini? Makasih Bu Dea, semoga nanti programnya ini bisa dijalankan dengan baik ya. Amin. Oke, kalau pertanyaannya Bu Dea, apakah akhir-akhir ini ada problem atau masalah di sekolah? Tentu tidak akhir-akhir ini aja. Ya, mulai saya definitif di sini sampai sekarang, dan itu dimanapun pasti ada yang namanya problem. Nah, problem itu kewajiban seorang pimpinan adalah harus bisa menyelesaikan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Sebenarnya kalau di sekolah itu yang menjadi problem kan berhubungan dengan guru, dengan siswa, karena memang inti dari kegiatan di sekolah itu kan pembelajaran. Jadi guru harus bisa mentransfer ilmu, terus anak-anak juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga karakter. Lah ini banyak masalah itu sebenarnya tidak semua siswa, tapi biasanya ada beberapa siswa yang bermasalah itu memang berangkat dari masalah atau problem dari keluarga, sehingga itu yang menyebabkan menjadi suatu problem atau masalah tidak hanya dihadapi oleh seorang kepala sekolah, tapi dihadapi oleh bapak dan ibu guru. Itu pasti ada. Kira-kira ada masalah apa Bun dalam beberapa waktu terakhir ini yang memang sedang ditangani oleh Ibu? Ya. Jadi yang pertama itu adalah berhubungan dengan yang banyak masalahnya itu adalah di kelompoknya waka kesiswaan. Jadi kami ingin anak-anak yang dititipkan di SMA Negeri 1 Turen ini betul-betul sesuai dengan amanahnya orang tua ya, untuk bisa menjadi anak yang cerdas, anak yang IQ-nya bagus. Nah, kalau SMA kan identik nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi yang terpenting di antara kecerdasan-kecerdasan itu adalah karakter sebenarnya. Nah, untuk itu yang saya hadapi saat ini adalah bagaimana memberikan solusi, bagaimanakah memberikan bantuan atau layanan kepada anak-anak yang bermasalah ini. Nah, sekarang kita mengerucut ke masalah apa sih sebenarnya yang sedang saat ini, saya juga bingung ini. Nanti solusinya bagaimana itu adalah utamanya adalah anak-anak yang kelas 12. Nah, kelas 12 ini kan sebagai siswa angkatan terakhir yang menerapkan kurikulum K13. Jadi nanti kalau dia nggak sampai tuntas atau nggak sampai lulus dari sekolah ini, saya bayangkan terus mereka akan kemana? Karena nanti kalau tidak lulus harus mengulang, akan bergabung dengan adik-adik kelasnya yang kurikulumnya tidak sama. Sekarang kan kurikulum merdeka, termasuk Bu Dea sebagai calon guru penggerak ini kan salah satu programnya dari kurikulum merdeka melalui guru penggerak. Jadi berawal dari masalah keluarga itu, akhirnya anak-anak ini melanggar tata tertib. Nah, fungsi tata tertib yang ada di sekolah itu adalah memang untuk menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dan ini kami sudah tuangkan dalam bentuk buku yang sudah disepakati. Sebelum disepakati itu adalah disosialisasikan baik dengan siswa baru, orang tua, guru, terutama tim manajemen ini juga harus mengawal bagaimanakah tata tertib itu bisa terlaksana dengan baik. Manakala ada anak yang melanggar itu kebanyakan setelah saya analisis adalah baik itu keluhan dari tata tertib, keluhan dari PA atau wali kelas, atau bahkan keluhan dari guru mata pelajaran itu setelah saya analisis laporan demi laporan siswa-siswa itu adalah banyak yang masalah sebenarnya adalah timbul dari keluarga. Ada yang kurang kasih sayang, ada yang mungkin salah pergaulan di rumah dibiarkan oleh orang tuanya, sehingga itu merupakan kebiasaan yang akhirnya dibawa ke sekolah. Nah, sementara sekolah ini memberi rambu-rambu adanya tata tertib supaya
anak-anak ini tidak melakukan hal yang negatif yang akhirnya bisa merugikan dirinya sendiri, juga orang tua, juga bahkan lembaga. Padahal kan guru sudah tidak kurang-kurang ya untuk mendampinginya, gitu Bu Dea. Berarti masalahnya ini lebih ke ranahnya kesiswaan yang hubungannya dengan siswa berarti ya Bu Ya, ya? betul. Jadi ada siswa kelas 12 yang sering melanggar tatib dan itu sudah dilakukan mulai kelas 10. oh jadi sudah apa ya sering dilakukan berarti ya Bu ya? Iya. Nah dari sini kan ini kan sudah kelas 12. Nah kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau termasuk kebujukan moral yang dilakukan oleh anak-anak itu tadi? Oke, jadi dua-duanya itu saya selesaikan, maksudnya. Jadi saya menemukan pertama itu informasi bahwa si X ya, atau si anak ini yang sekarang kelas 12 ini karena mungkin kurang kasih sayang atau mungkin kurang perhatian dari orang tua, akhirnya dia salah pergaulan atau mungkin mengikuti yang sebenarnya anak itu nggak punya karakter seperti itu. Kalau semuanya itu terpenuhi, kasih sayang terpenuhi, tidak hanya uang loh maksud saya gitu ya. Dan itu saya menganalisanya seperti ini. Di buku tatib itu sudah ada kriteria, jadi kalau melanggar poin sekian sampai sekian itu cukup diselesaikan oleh tim tatib saja. Nanti kalau ini sudah nggak mampu, tambah lagi poinnya, kita selesaikannya lewat atasnya lagi, melibatkan BK, melibatkan PA. Ternyata nggak selesai juga, grafiknya kok tambah naik. Nah ini nanti sampai dari tim tatib, kemudian tim BK, kemudian guru mapel itu akhirnya sampai ke ranahnya waka kesiswaan. Itu kan berarti grafiknya tuh nggak semakin turun baik, tapi semakin meningkat. Berarti kan belum ada hidayah, belum ada kesadaran ya. Bahkan di situ akhirnya kalau sampai waka kesiswaan itu nggak selesai, di buku tatibku sudah tertulis ini nanti sudah harus melakukan konferensi bersama dengan kepala sekolah. Nah itu sudah kami lakukan. Nah masalahnya begini, setelah kami analisa, saya maunya jangan sampailah kenakalan anak-anak ini sampai masuk sudah melibatkan yang poin tertinggi sehingga harus sampai masuk diselesaikan, kepala sekolah ikut menyelesaikan. Tapi karena itu juga kewajiban saya sebagai pimpinan, kalau mendapatkan kasus yang seperti itu saya malah nggak membiarkan, saya malah senang kalau bisa ikut terlibat di dalamnya, dan nanti kami akan diskusikan mencari solusi yang terbaik. Seperti itu. Berarti masalahnya lebih ke dilema etika atau kebujukan moral itu Bu? Kalau yang dilema etika itu sebenarnya gini, namanya saja dilema. Kan itu kan kita disuruh memilih dilema. Saya lakukan kebijakan A, nanti juga berdampak seperti ini, saya melakukan kebijakan B, nanti dampaknya seperti ini. Jadi sebenarnya dilema etika itu benar sama benar, tapi itu sebenarnya salah, tidak boleh dilakukan. Nah, ini saya mencoba untuk dilema etikanya itu seperti misalnya, kenapa anak ini sampai melakukan pelanggaran, bahkan guru itu sudah nggak bisa ngatasi. Nah, posisinya ini sudah kelas 12. Saya kan dilemanya gini, kalau tidak segera ditangani, walaupun ini kita sudah berjenjang melakukan pembinaan, bayangkan kalau sekarang sudah kelas 12 itu kan berarti di sekolah ini sudah bisa beradaptasi kurang lebih 2,5 tahun, hampir 3 tahun ya. Tapi kenapa itu kok masih selalu grafiknya itu harusnya turun, tapi kok malah grafiknya naik? Lah, dilema saya gini, anak kelas 12 ini adalah kurikulum 2013. Saya berpikir, ini saya sudah melakukan pembinaan dengan berbagai cara, bahkan saya juga membentuk tim, dan bahkan saya dibantu juga oleh Kepala Cabang Dinas Kabupaten Malang ya, karena pada saat saya klarifikasi memanggil orang tua, dan itu ternyata orang tuanya ayah dan ibunya itu sama, dua-duanya itu nggak ngerti kalau ternyata anaknya itu permasalahannya sampai pelanggarannya sampai poinnya tinggi. Nah ini ada kesalahpahaman, mungkin nggak mau menjelaskan, bapaknya taunya kan anaknya itu baik ya di rumah, sampai melaporkan ke dinas pendidikan juga ya. Nah oleh karena itu ya kami undang, kami tunjukkan semua fakta bukti yang ada di sekolah. Nah ini dilema bagi saya, karena tingkat pelanggarannya itu sudah melebihi batas toleransi sebenarnya.
Nanti kalau anak ini tidak dibina secara serius, tidak diperhatikan, dan tidak ada kerjasama antara orang tua, PA, kemudian BK, kemudian juga tatib, dan juga kepala sekolah, nanti gimana ya anak ini kalau tidak lulus? Karena sudah kelas 12 ini kurikulum terakhir. Ya kan nggak mungkin nanti kalau, tapi di satu sisi, nanti kalau tak lulus kan, pasti nanti anak-anak yang seperti itu tertawa, wih, pelanggarannya seperti itu, kok bisa ya ternyata lulus, apa karena sekolah takut ya nggak meluluskan seperti itu. Ya. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema itu kan ada sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Iya. Pripun? Jadi ya sebagai ibu ya. Nggih. Naluri ibunya itu tidak sama dengan bapak-bapak ya. Kadang setelah saya panggil sendiri ya, coba sih kamu curhat ke bunda, apa sih sebenarnya yang membuat kamu itu seperti itu gitu loh. Apa yang kurang yang diberikan oleh orang tuamu? Setelah dia bercerita panjang dan dia hanya 4 mata dengan saya ya. Nah itu ternyata saya simpulkan dan tidak perlu sebenarnya saya ini kan ya, ternyata dia itu sebenarnya butuh kasih sayang dari sosok seorang ayah. Dan selama ini ibunya yang selalu menutupi apabila anaknya ini melakukan sebenarnya pelanggaran gitu. Berarti tidak disampaikan ke ayahnya. Nah itu saya takutnya kalau tak sampaikan malah nanti dia menjadi apa ya, dimarahi lagi. Saya kan kasihan ya. Jadi naluri saya sebagai seorang ibu ya, sebagai kepala sekolah, sebenarnya saya juga kasihan kalau melihat seperti itu. Jadi nanti ya opo nanti kalau nggak sampai tak lulus kan malah dia depresi ya, malah stres ya. Jadi ini dilema bagi saya memang. Nah ini nanti saya harus coba koordinasi dengan tim, apalagi ini nanti kelulusan kelas 12 itu kan diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan. Makanya sudah tidak ada yang namanya ujian nasional tapi diganti USP atau ujian satuan pendidikan. Seperti itu Bu Dea. Kemudian Bunda, langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk membina anak ini? Oke, jadi langkah saya gini Bu Dea, saya hubungkan dengan religi juga. Jadi anak nakal itu tidak selamanya bersumber dari anaknya sendiri. Jadi faktor X yang tadi sudah tak sebutkan di depan ya. Nah, jadi saya tidak langsung menghukum dia dengan fisik atau mungkin dengan apa ya, nanti dikatakan bullying kalau fisik itu ya. Saya lebih cenderung memilih bagaimanakah dia bisa merasakan sadar diri bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya nggak baik dan jangan diteruskan, karena ini sudah kelas 12 benar lagi memasuki dunia apa ya, di luar sekolah itu, maksudnya memasuki di masyarakat itu, kalau itu dibiarkan kan nanti kan juga nggak baik. Jadi langkah saya begini, kita komitmen di situ, kita hadirkan anaknya, kemudian bukti-bukti pelanggaran yang sudah ada di kami itu ada tim tatib, itu setiap ada pelanggaran itu ada recordnya, terus ada bukti foto dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu kita undang orang tuanya, kalau yang datang harus kedua orang tua, enggak boleh hanya ibunya atau hanya bapaknya. Di situ didampingi PA sebagai ibu atau wali kelasnya di sekolah. Kami undang juga BK, kami undang juga tim manajemen ya, wakil kesiswaan. Bahkan kami ini dibantu dengan Ibu Kacapdin yang saya ceritakan tadi, karena ada laporan dari bapaknya bahwa anaknya kok seperti ini, mohon petunjuk. Nah, setelah kita lakukan apa ya, diskusi bersama, namanya konferensi aku lek ngarani gitu ya. Akhirnya bapaknya ini terbuka, oh ternyata selama ini anak saya seperti itu. Nah, seperti itu kan, setelah kita kumpul bareng, akhirnya kita mencari solusi dan itu adalah berdasarkan kebijakan bersama. Kalau nggak salah ada 10 poin. Nah, antara lain 1, jadi kalau tidak boleh bolos, berarti harus ada pernyataan datang tiap hari. Nah, biar fokus ke pembelajaran, mereka harus duduk di depan, paling depan. Dan tidak boleh tidur misalnya. Terus yang saya arahkan ke keagamaan itu adalah biasakan ikut sholat fardu, karena di sini kan
anak belajar mulai 6:30 sampai jam 3. Berarti sholat wajib yang ada di sekolah ini adalah sholat luhur sama sholat asar. Lah itu wajib dia mengikuti sholat luhur dan sholat asar ini secara berjamaah ditambah dengan sholat duha. Nah setelah itu pulang jam 3 kami meminta tolong untuk guru agama dengan wakakesiswaan untuk mendampingi dia, barangkali nanti cepat mendapat hidayah ya, memberikan kesempatan untuk tilawah belajar Al-Quran 30 menit setelah jam 3. Itu dilakukan tiap hari dan menjadi komitmen bersama. Biar nanti dia diberi hidayah dan tidak menambah poinnya lagi. Berarti itu ya Bun ya langkah-langkah yang diambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Ibu jelaskan tadi? Ya. Jadi yang paling efektif memang saya sebagai kepala sekolah tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Saya juga tidak boleh menerima informasi itu hanya sepihak. Jadi kalau saya mendapatkan laporan ada siswa yang melanggar ini, saya akan bergerak turun, menganalisis dan bertanya siapa saja yang terlibat di dalamnya, termasuk cara menyelesaikan masalahnya pun kita menghadirkan dengan orang tua juga, sehingga nanti akan mendapatkan sebuah keputusan yang sama-sama adil, sama-sama ada rasa cinta, ada rasa sayang, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, seperti itu. Berarti itu ya Bun ya, langkah efektifnya. Kemudian dalam beberapa hal itu kan pasti ada tantangannya. Nah, tantangan apa yang dirasakan Ibu ketika pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Ya, jadi gini, tantangannya ya, saya sebenarnya ingin membuat sebuah budaya positif di sekolah ini. Kenapa anak-anak nggak boleh datang terlambat? Karena datang terlambat itu alasannya mesti macam-macam. Sebenarnya dia sudah datang pagi, tapi dia akan berhenti di suatu tempat yang itu merupakan komunitas yang pasti nanti hasilnya itu negatif. Contohnya mampir ke warung dulu, padahal jelas-jelas masuk 6:30. Kenapa dia harus berhenti seperti itu lah? Ini kami kerjasama dengan tim tatib untuk mengarahkan anak untuk tidak seperti itu. Jadi yang paling efektif itu pada saat anak-anak bermasalah, apalagi sekarang dunia maya sudah masuk ke anak-anak, untuk berpengaruh, mendapatkan pengaruh lebih jelek itu lebih gampang daripada mendapatkan yang positif, kecuali kalau anak-anak di sini memang anak yang berprestasi, itu mama yang dikejar prestasi. Tapi saya tidak menutup mata, saya juga memperhatikan anak-anak yang punya masalah atau problem yang akhirnya nanti dilampiaskan di dalam bentuk pelanggaran tata tertib. Yang paling efektif apa? Ya kami harus segera melakukan pembinaan, kemudian yang paling efektif itu adalah memberikan sanksi, dan sanksi itu harus disepakati bersama sehingga tidak akan mengulang, akhirnya dia akan berubah menjadi baik. Berarti tantangannya lebih ke media ya Bun ya? Ya. Karena pengaruh media itu sangat luar biasa. Dan kalau anak-anak nggak bisa memfilter, itu sangat membahayakan. Bahkan saya pernah membaca berita itu karena kecanduan gadget dan mungkin banyak sekali yang dilihat itu, mereka merasa nggak takut sama sekali, dan akhirnya kalau sudah punya problem nggak bisa diselesaikan sendiri, akhirnya akan bunuh diri. Saya takutnya itu anak-anak kalau tidak bisa memfilter bahayanya dari dunia maya. Kemudian ketika ada kasus dilema etika seperti ini, apakah Bunda langsung menyelesaikan masalahnya di tempat atau punya timeline atau jadwal dalam menyelesaikan masalah ini, dan kemudian bentuknya seperti apa? Kalau misalnya terjadwal itu dijadwalkan seperti apa, atau mungkin langsung diselesaikan pada saat itu juga oleh Bunda? Oke. Kalau saya menyelesaikan langsung itu berarti saya otoriter ya. Jadi tadi sudah saya ceritakan, kalau ada anak bermasalah itu saya nggak langsung percaya biasanya. Saya harus menganalisis dulu, mencari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan saya minta bukti foto, bukti pelanggarannya itu apa. Nah dari situ nanti saya akan koordinasi ya, membuat jadwal. Misalnya nomor 1, setelah laporan ini buktinya ada, ayo pertama adalah panggil anaknya. Coba saya tak diskusi apa yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Terus setelah itu saya membuat timeline secara berjenjang. Coba setelah saya manggil anaknya, saya tak diskusi dengan
tatip dulu, saya tak diskusi dengan PA-nya dulu, terus kemudian saya tak diskusi apakah sudah diberikan konseling oleh BK bahwa jangan diteruskan karena ini dampaknya nanti negatif. Nah setelah itu hasilnya itu kami buat jadwal lagi, ayo kalau gitu kita panggil orang tuanya, ayo kita diskusi bareng, duduk bareng, semuanya terlibat, sehingga nanti timelinenya itu berjenjang begini. Kemudian untuk menetapkan apa sanksi yang harus disepakati bersama untuk merubah dia menjadi baik itu betul-betul terlaksana. Bahkan ini akhirnya menambah tugasnya PA. PA harus ngontrol ya, sanksi tadi kan harus tertulis, PA-nya harus ngontrol, kemudian BK-nya juga harus ngontrol tiap hari. Bahkan tim manajemen juga harus ngontrol dan memberikan perhatian khusus supaya anak ini nanti bisa lulus dengan baik, tidak hanya cerdas tapi yang penting karakter ini loh. Jadi saya mempunyai beberapa siswa yang seperti itu, sehingga kita itu memberikan pelayanan, ibaratkan kita masuk dan sewa di hotel itu memberikan pelayanan yang VIP, karena tidak semua anak diberlakukan seperti itu. Contoh sederhana, untuk yang tilawah Quran setelah pulang sekolah tadi, itu guru agama kami dan waka kesiswaan yang saya berikan tanggung jawab itu harusnya sudah pulang, tapi dia harus setiap hari 30 menit itu bahkan mencari, bukan anaknya yang mencari tapi gurunya yang mencari anaknya untuk diajak sholat asar berjamaah, untuk tilawah. Ini adalah salah satu upaya rasa cinta kasih sayangnya seorang ibu. Nanti kamu nggak lulus itu kamu mau jadi apa masa depanmu, seperti itu. Okay. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada, tentunya kan saya punya waka kesiswaan, saya punya BK, saya punya PA, itu yang selalu saya rangkul. Ayo bagaimanakah kalau ini jangan sampai dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti akan merugikan anak itu sendiri, merugikan lembaga, merugikan orang tua, dan juga merugikan sekolah. Jadi kalau ada problem atau masalah, ya kita garap bareng-bareng, kita rangkul bareng-bareng. Dan itu supportnya luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang saya ajak untuk menangani ini dengan rasa ikhlas, ya, dengan rasa ikhlas menjalankan tugas itu, karena demi apa ya, anaknya ini bisa berubah menjadi baik. Siapa tahu nanti kalau sudah lulus jadi alumni itu pasti punya kenangan indah. Ya Allah, saya dulu di sekolah SMA Negeri 1 Turen itu hampir tidak lulus karena saya bandel, tapi berkat ketelatenan Bapak Ibu guru saya bisa berubah mendapatkan hidayah lebih baik. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Bunda, dari semua yang telah Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bunda dapat dan bisa dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Jadi pengalaman berharga ya, Bu Dea. Nanti kan ini Bu Dea ini ikut program calon guru penggerak ya. Ini sudah memasuki sekian tahapan dan Bu Dea sudah mempelajari modul yang nanti arahnya itu sebenarnya program guru penggerak ini adalah memang akan disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin seperti saya. Kalau zaman saya dulu kan belum ada guru penggerak. Saya lewatnya adalah diklat calon kepala sekolah. Hikmah yang perlu diambil adalah sebagai seorang pemimpin itu di dalam memutuskan sebuah kebijakan itu harus berbasis data. Dan kita tidak boleh menerima aduan apapun, baik itu dari siswa, dari guru, atau dari karyawan yang setelah kita mendengar itu langsung kita emosi, langsung kita marah, itu tidak, jangan. Jadi selidiki dulu, analisis dulu masalahnya, cari fakta yang benar, terus kita duduk bersama, mencari solusi yang terbaiknya bagaimana. Dan saya kepingin yang kelas 10 dan kelas 11 ini karena sudah kurikulum merdeka, saya lihat, saya amati mereka lebih enjoy belajarnya karena berpihak pada siswa ya, Bapak Ibu guru itu bisa menyatu dibandingkan dengan cara dan gaya belajarnya anak-anak kelas 12. Nah, sehingga dengan enjoy-nya dia merasa nyaman belajar di sekolah, saya ingin anak-anak yang kelas 10 dan kelas 11 ini sudah tidak ada yang melanggar tata tertib, dia jadi fokus ke pembelajaran P5 tadi. Namanya aja sudah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga anak-anak itu betul-betul dididik mengarahnya ke sana.
gitu ya. Oke, terima kasih Bunda atas penyampaian tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Semoga nanti semua yang Bunda sampaikan ilmunya bisa saya terapkan ketika saya sudah selesai menjadi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nurinda Wardani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Turen, dan di sebelah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Syarifatul Rofiah, Kepala SMA Negeri 1 Dampit, yang dalam hal ini akan diwawancarai oleh calon guru penggerak hebat dari SMA Negeri 1 Turen, Ibu Dea. Ya, jadi tujuan dari video ini adalah saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk mewawancarai pemimpin yang tentunya temanya adalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini saya mewawancarai Ibu Syarifah selaku kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Dampit sebagai narasumber saya yang kedua setelah Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Turen. Begitu ya Bu Syarifah? Oke, siap. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa waktu terakhir ketika Ibu menjabat di SMA Negeri 1 Dampit, apakah ada masalah atau kasus yang dihadapi siswa ataupun guru yang mungkin itu bisa masuk ke bujukan moral atau ke dilema etika, Bu? Oke, terima kasih. Untuk kasus-kasus semacam itu yang saya rasakan selama saya jadi kepala sekolah di sini ya cukup banyak lah, karena kasus-kasus semacam itu selama namanya kita hidup, manusia hidup dan lembaga ini ada, pastinya ada kasus-kasus seperti itu yang terus muncul. Nah, contoh kasus-kasus yang sudah pernah saya alami ini contoh ya. Nanti yang kita angkat nanti salah satu dari contoh yang saya sebutkan itu tadi ya. Contoh yang pertama misalnya kasus tentang siswa yang dalam hal ini di sini sudah ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sementara siswa sendiri kadang kan namanya anak-anak perlu belajar. Nah, di sini siswa tidak memenuhi aturan yang sudah kita tetapkan. Contohnya seperti datang terlambat, kemudian pakaian yang tidak sebagaimana mestinya, kemudian tugas-tugas yang dari Bapak Ibu guru tidak dipenuhi sesuai dengan waktu, kemudian lagi pulang sebelum waktunya, atau sembunyi di kamar mandi pas jam kamar. Itu kasus-kasus seperti itu contoh kasus-kasus wah itu Mbak. Kalau kasus guru mungkin juga banyak lah, seperti mungkin Mbak sendiri waktu di sekolah asal SMA Negeri 1 Turen menemukan banyak hal-hal yang terjadi pada Bapak Ibu guru di sana gitu. Kira-kira dari beberapa kasus yang dijelaskan oleh Ibu Syarifah tadi, ada enggak salah satu kasus yang memang sedang Ibu tangani dan benar-benar masuk ke dilema etika? Ada. Kira-kira masalah yang mana, Bu? Masalah ya itu tadi yang saya sebutkan tadi ada di satu anak gitu. Jadi sangat kompleks sekali masalahnya. Masalah keterlambatan tugas-tugas, kemudian sering meninggalkan jam pelajaran, kemudian sehingga di saat kemarin itu mau ke kenaikan tingkat dari kelas 10 ke kelas 11 itu tidak memenuhi KKTP. Nah, di satu sisi saya selaku KS ini inginnya anak ini tetap kita bimbing, kita bina. Sementara dari tim tatib sendiri banyak yang sudah tidak mendukung terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini, selama ini saya mengidentifikasinya itu sudah sesuai dengan yang sudah kami terapkan selama. Contoh, saya di sini pertama ini punya tim IHB namanya, evaluasi hasil belajar, yang mana tim ini selalu memantau perkembangan siswa,
mulai dari kelas 10, 11, 12, semester 1 semua mapel. Nah, tim ini yang memantau nilai. Sehingga tim ini nantinya akan tahu anak yang ini satu, kemudian tim BK. Saya identifikasinya dari tim BK. Kemudian dari wali kelas. Kemudian dari guru mata pelajaran. Dari tim ini kami identifikasi anak-anak yang kasus-kasus tadi, terutama dari tim tatip juga. Gitu. Tiap minggu kan mengadakan laporan ke sini. Nah, kita identifikasi mana anak-anak yang perlu penanganan khusus. Siap. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan, yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, sama seperti yang saya sampaikan tadi tuh ya. Satu sisi saya sebagai KS ingin tetap membimbing anak ini karena anak ini adalah aset bangsa yang belum tentu nanti ke depannya anak ini tidak berhasil kan gitu ya. Bisa jadi anak-anak yang selama kasus di SMA itu malah sukses nanti ke depannya. Nah, yang langkah yang diambil yang diambil untuk menangani ini Yang pertama yang saya lakukan jika sudah dapat laporan tiap minggu dari teman-teman tadi, tim kami, kemudian evaluasi dari hasil evaluasi dan sharing knowledge yang dilaksanakan di tiap hari Senin, kami kumpulkan, kemudian anak yang memang benar-benar kasus, yang memang benar-benar itu tadi termasuk kasus etika moral satu sisi teman-teman sudah menghendaki anak ini sudah selesai, mungkin dikembalikan ke orang tua atau bagaimana. Di satu sisi saya selaku KS tetap ingin apa caranya anak ini kita bantu bagaimana biar berubah gitu ya. Itu merupakan hal yang memang benar-benar dilema buat kami. Yang saya lakukan yang pertama konferensi kasus, Mbak. Konferensi kasus di sini saya melibatkan yang saya sebutkan tadi, pihak tatip, kemudian wali kelas, guru mata pelajaran, waka, kemudian orang tua. Ini orang tua kami kumpulkan di sini. Kami buat komitmen bersama di sini, komitmen bersama. Kemudian dari komitmen bersama, karena antar kasus 1, 2, 3 ini berbeda, Mbak, cara penanganannya. Tidak sama-sama kasus pelanggaran, tapi penanganannya beda. Itu ya, sesuai dengan komitmen nanti. Beda orang tua, beda cara. Kita komitmen bersama, kita tulis bersama-sama, kita tanda tangani bersama seperti semacam deklarasi komitmen. Anak ini nanti bagaimana ke depan gitu. Kemudian cara efektif yang dianggap Ibu paling efektif untuk menangani kasus-kasus seperti ini itu seperti apa, Bu? Konferensi kasus itu tadi, itu sangat efektif sekali karena melibatkan orang tua dan siswa sendiri. Siswa kami libatkan di sini di hadapan orang tua, semua yang terlibat tadi, di hadapan wali kelas, di hadapan tatip, di hadapan BK, di hadapan saya, kemudian di hadapan para waka, komitmen dan siswa sendiri. Ikut tanda tangan di sini. Jika komitmen ini dilanggar, kita di pernyataan komitmen ini nanti kita tinggal mengeluarkan ini gitu ya. Itu sangat efektif dan anak ini nanti misalnya kasusnya sering terlambat wajib lapor, tanda tangan pagi. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan komitmen, kita tinggal kirim ke orang tua. Jadi ada kerjasama yang baik. Gitu. Kemudian kira-kira Bu, pastikan dalam setiap pengambilan keputusan itu kan pasti ada tantangannya. Nah, kira-kira tantangan yang dihadapi Ibu selama pengambilan keputusan itu seperti apa, Bu? Memang, Mbak, tantangan itu pasti ada. Di semua lini itu ada. Tantangan yang paling berat yang saya rasakan setelah komitmen kita buat itu dari orang tua. Karena sebagian besar di SMA Negeri 1 Dampit ini tantangan paling berat saya orang tua siswa. Karena orang tua siswa sendiri di sini sebagian besar atau hampir 50% itu orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Contoh, orang tua yang kerja di luar negeri tuh, Mbak. Di Dampit ini banyak orang tuanya yang anaknya dititipkan ke nenek. Yang kedua, perceraian. Di sini hampir 20% itu orang tuanya bercerai. Setelah di sini itu sangat luar biasa, menanganinya harus benar-benar serius. Tantangan yang paling berat saya di orang tua, kurang perhatian orang tua. Itu, sehingga terjadilah kasus-kasus yang saya sebutkan tadi.
ketika ada kasus seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, apakah Ibu ketika ada kasus nih langsung pada hari itu ada kasus, apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus pada waktu itu juga atau punya timeline atau punya jadwal, oh harus seperti ini gitu Bu? Timeline, Mbak. Pakai Karena timeline. kalau langsung diselesaikan jedes, belum tentu keputusan yang diambil secara singkat karena faktor ABC, terutama faktor emosi, sangat tidak efektif. Jadi kalau misalnya ada kasus yang memang menguras emosi ya, calling down dulu, diam. Kami koordinasi, kemudian kami panggil anaknya seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Berarti ada jadwalnya nih. Nggak terjadwal juga sih, insidental. terjadwal. Oh, Karena iya. namanya kasus munculnya kan tidak terjadwal, Iya. insidental, tergantung datangnya kasus. Gitu. Berarti ada di timeline nih, misalnya Iya, iya. hari ini harus apa, hari ini harus apa. Gitu. Iya. Terutama yang sangat efektif sekali juga home visit. Semua sekolah pasti sudah melaksanakan home visit itu. Dan yang paling terakhir itu konferensi kasus itu tadi. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Alhamdulillah ya Mbak ya. Selama ini yang bisa mempermudah kami untuk menangani kasus-kasus semacam ini adalah sinergi antar lini yang ada di sini. Jadi yang saya sebutkan tadi, semua pihak yang ada di sini itu semuanya kompak bekerja sama bagaimana kasus-kasus kecil apapun yang ada di sini itu segera diselesaikan. Tidak menunda-nunda kasus. Tim-tim yang sudah saya sebutkan tadi, semua warga SMA Negeri 1 Dampit berkomitmen bagaimana caranya semua kasus segera diselesaikan, dan alhamdulillah berkat kerjasama itu kami mudah untuk segera menyelesaikan itu. Oke, dari semua apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada enggak Bu pengalaman yang bisa dipetik atau pembelajaran yang bisa didapat sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Oke, pelajaran yang bisa saya di sini ya. Ya. Kesimpulannya ya, kasus itu ada 3 jenis Mbak. Kasus yang membutuhkan penyelesaian segera, kasus yang kita melibatkan orang banyak tidak kalau diputuskan segera ini bermasalah. Kemudian kasus yang untuk jangka ke depan. Nah, yang paling parah ini kasus yang membutuhkan penanganan segera. Nah, pengalaman yang bisa kami share di sini ya, selama ini saya bisa menangani kasus, satu kuncinya kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah, mulai dari petugas tata tertib, KBM, Bapak Ibu guru, karyawan, wali kelas, BK, Waka, semuanya harus bekerja sama, bersinergi untuk menangani, mencegah sedini mungkin, jangan sampai kasus-kasus tambah parah. Itu saja. Lebih baik mencegah daripada menangani masalah. Jadi kalau ada kasus yang kira-kira muncul di awal sudah indikasi anak-anak ini sudah mau akan melaksanakan pelanggaran, segera kita tangani sedini mungkin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Syarifah untuk banyak penjelasannya, dan ini juga menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Semoga nantinya ketika saya sudah lulus menjadi guru penggerak, saya bisa menerapkan apa yang sudah Ibu terapkan di SMA Negeri 1 Dampit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.